Terima kasih ya Tuhan, menjadi kerinduan kami semua untuk kami senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu. Kami menikmati ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan saat ini kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami supaya kami bisa mengerti, paham, dan kami semuanya diberkati sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, untuk pemain musik kita beri tepuk tangan dulu. Ini pemain musik generasi ketiga, ya. Luar biasa penampilan Joy, ini penampilan yang pertama kali, ya. Makanya dari tadi lap-lap keringat terus. Oke, puji nama Tuhan. Buat saudara-saudara, Bapak Ibu, saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek Gongsi Facai. Kepada siapa ya? Kepada keluarga Ibu Endang, keluarga Ko Alim, dan juga keluarga Bapak Hendrik. Oke, Bapak Ibu, hari ini tanggal 11 ya? Atau? Ya, hari ini tanggal 11. Berarti 3 hari lagi adalah tanggal 14. Ya. Tanggal 14 bangsa kita akan memiliki hajat pesta demokrasi untuk memilih presiden, wakil presiden, dan juga para legislatif. Tinggal 3 hari lagi. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Jangan asal memilih, tapi sebelum memilih, tanyalah kepada hati nurani masing-masing. Ya, tanya pada hati nurani masing-masing dan bersikaplah sejujur-jujurnya, sebenarnya siapa yang harus saya pilih. Tentu itu juga harus disertai dengan alasan dan motivasi yang benar. Saya mau pilih si A karena saya punya alasan yang benar, tujuan yang baik. Jangan karena enggak suka, jangan karena dendam, jangan karena benci atau yang lain-lain. Tapi dengan tujuan yang mulia, ya. Karena kita sebagai umat Tuhan harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam bangsa dan negara tercinta ini. Walaupun kita berbeda pilihan, ya, tapi ingat bahwa kita adalah keluarga. Mengerti Bapak Ibu? Mengerti ya? Beda pilihan enggak masalah, karena kita adalah keluarga. Jadi jangan sampai gara-gara beda pilihan nanti akan membedakan yang lain-lain juga. Oke. Kemudian tanggal 29 Maret yang akan datang, kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Ya, Hari Raya Paskah. Tanggal 29 Maret. Nah, seperti biasa bahwa dalam perayaan Paskah ini kita akan melaksanakan beberapa macam sakramen. Antara lain adalah sakramen penyerahan anak, kemudian ada pula sakramen baptisan, dan juga ada sakramen pernikahan. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang ingin melaksanakan sakramen penyerahan anak atau baptisan atau pernikahan, tolong secepatnya mendaftar kepada majelis atau kepada
PHB. Ya, supaya kita ada persiapan. Ada yang mau menikah? Enggak ada ya? Ada yang mau baptis? Enggak ada juga. Ada yang mau penyerahan anak? Enggak ada juga. Ya, kita enggak jadi Paskah. Oke, puji nama Tuhan. Mungkin tempat duduk Bapak Ibu masih ada sedikit debu-debu ya. Ya karena pengerjaan baru selesai kemarin dan debu itu masih terbang-terbang. Ya, lantai juga masih, walaupun sudah dipel berkali-kali sama Pak Wakidi, tapi ternyata ada debu-debu yang tersimpan di pojok-pojok begitu. Ya. Kalau Bapak Ibu bawa tisu ya dilap saja pakai tisu. Kalau enggak ya pakai celana kah, rok kah, digosok-gosok. Nanti bersih sendiri. Baik, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Minggu-minggu ini adalah minggu Prapaskah. Kita akan belajar firman Tuhan yang berkaitan dengan Paskah. Yohanes pasal 13 ayat 1 dan ayat 2. 2 ayat saja supaya tidak lama-lama. Yohanes pasal 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa konsentrasi. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, sebelum hari raya Paskah berarti ini disebut Prapaskah. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini terjadi sesaat sebelum Tuhan Yesus menuju Golgota. Ya. Sebelum Tuhan Yesus menuju Golgota, dia membasuh kaki para muridnya untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, bahkan dikatakan Tuhan Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, Tuhan Yesus itu memiliki kasih yang sedemikian besar kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, dan kasihnya itu tidak berkesudahan. Kasihnya itu senantiasa ada, bahkan sampai Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus masih mengasihi kita, masih mengasihi murid-muridnya, bahkan mengasihi musuh-musuhnya. Ya toh? Ketika Tuhan Yesus sudah disalib, maka kalimat pertama yang muncul dari mulutnya adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Itu kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu segala peristiwa yang akan terjadi, bahwa Tuhan Yesus nanti akan mati lewat jalan salib. Ya. Tuhan Yesus tahu bahwa dirinya akan mati
dengan cara disalibkan. Dia akan berpindah dari dunia ini kepada Bapa. Dia pulang lagi ke surga. Dan kematian Tuhan Yesus itu dengan cara disalib. Saya sudah mengajarkan kepada jemaat bahwa di dalam perjanjian lama, kitab Mazmur dan kitab para nabi telah menubuatkan bahwa Tuhan Yesus mati dengan cara disalib. Tuhan Yesus sendiri ketika dia mengajar kepada murid-muridnya kurang lebih 4 kali, dia mengatakan bahwa dia akan mati dengan cara disalib. Murid-muridnya termasuk Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus mati dengan cara disalib. Dan peristiwa penyaliban Yesus disaksikan oleh banyak orang, termasuk para ahli-ahli sejarah zaman itu menuliskan bahwa Yesus disalib pada zaman Pontius Pilatus. Deal ya? Deal ya? Tuhan Yesus mati dengan cara deal. Oke. 600 tahun kemudian, 600 tahun kemudian muncullah seseorang yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib. Berapa tahun kemudian? 600 tahun kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati disalib, tapi dia langsung diangkat ke surga. Dan yang disalib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan dia. Pernah mendengar pernyataan itu? Nah, ini pernyataan ini diucapkan 600 tahun setelah peristiwa penyaliban Yesus. Dan itu tanpa bukti dan juga tanpa saksi, tetapi ada enggak yang percaya? Ada enggak yang percaya? Sedikit apa banyak? Nah, itu ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita, kenapa ada orang yang lebih percaya kepada kabar bohong? Istilahnya apa kalau di medsos? Hoax. Kenapa ada orang yang lebih percaya kepada hoax daripada percaya kepada fakta? Kira-kira di zaman sekarang ini, orang yang ada di sekitar kita, ada enggak yang memiliki sikap hati seperti itu? Dia lebih percaya hoax daripada fakta. Kira-kira ada enggak? Kira-kira saja. Ada. Sedikit apa banyak? Banyak. Di sini ada. Pakai baju biru. Saya. Ada orang yang lebih percaya hoax daripada fakta. Sampai hari ini masih banyak orang, jutaan orang, bahkan miliaran orang yang tidak percaya kalau Yesus disalib. Tapi mereka lebih percaya dengan berita bohong, dengan hoax yang muncul 600 setelah peristiwa penyaliban terjadi. Bahwa Yesus mati tidak disalib.
Itu banyak. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa yang benar, jelas, pasti tidak dipercaya? Tapi justru hal-hal yang bohong, hal-hal yang tidak benar justru dipercaya. Alasannya ada di bentar ya, saya cari dulu ya. Dua Korintus 4 ayat yang keempat. Ayat 3 dulu. Ayat 3 dulu. Dua Korintus 4 ayat 3. Perhatikan. Injil itu kabar baik, dan Injil itu adalah fakta, kebenaran. Tapi ketika Injil ini diberitakan, masih banyak orang yang tidak mau percaya, karena mereka lebih percaya kepada hoak. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang bagaimana? Yang akan binasa. Artinya orang-orang yang tidak menerima Injil, orang-orang yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Kenapa mereka tertutup dengan Injil? Kenapa mereka tidak mau menerima berita Injil? Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang pikirannya telah diapakan? Dibutakan oleh siapa? Oleh ilah zaman ini. Siapa ilah zaman ini? Adalah kuasa kegelapan. Mereka adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Mereka adalah setan, mereka adalah iblis, ya. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran dari Bapa, ya. Jadi kalau hari ini masih banyak orang yang tidak mau menerima Injil, padahal itu kabar baik, padahal itu benar, padahal itu menjanjikan keselamatan, tapi mereka tidak mau menerima karena pikiran mereka masih tertutup, ya. Dan yang menutup pikiran mereka adalah ilah zaman ini, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada di udara, atau setan atau iblis sebagai ketuanya, ya. Jadi seolah-olah manusia ini menjadi perebutan antara Tuhan dengan iblis. Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan. Itu Tuhan. Sedangkan iblis menghendaki semua manusia binasa. Nah, terserah kita mau ikut siapa, karena kita ini sedang menjadi rebutan. Kita mau condong ke Tuhan atau kita mau condong ke iblis, ya. Saudara percaya enggak kalau iblis itu ada? Percaya? Percaya. Bapak Ibu percaya kalau setan itu ada? Percaya? Ada di sini? Ada. Pakai baju biru lagi. Iblis ada di sini. Dia juga ikut ibadah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iblis begini-begini.
Bikin apa? Kipas-kipas. Supaya apa? Supaya ngantuk. Iblis juga mengganggu konsentrasi kita, supaya firman Tuhan itu tidak masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Ya, jadi setan itu ada, iblis itu ada, dan dia juga selalu ada di dekat kita. Oke ya. Kembali ke Yohanes pasal 13 tadi ya. Yohanes pasal 13. Ya. Jadi maksudnya Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya, bahwa Dia sangat mengasihi sampai kesudahannya. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Sehingga ayat 2 dikatakan, mereka sedang makan bersama. Siapa dan siapa? Siapa dengan siapa? Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Mereka sedang makan bersama. Di situ ada Tuhan Yesus, di situ ada murid-muridnya. Perhatikan ya, di situ ada siapa dan siapa? Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di situ sedang makan. Ternyata kecuali Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ada pula siapa? Iblis. Ya. Dan iblis telah ngapain? Membisikkan. Pelan-pelan, apa keras-keras? Ya. Ketika Tuhan Yesus dan murid-murid sedang makan, ternyata di situ ada iblis. Dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Jadi walaupun Tuhan Yesus ada di situ, ternyata iblis pun ada di situ. Dan yang dilakukan oleh iblis, tadi saya katakan bahwa iblis itu memiliki satu tujuan, agar semua orang itu binasa. Ya. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi Yudas itu mengkhianati Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping dinar, itu gara-gara bisikan siapa? Gara-gara bisikan si iblis. Manusia itu bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, manusia bisa melakukan hal-hal yang jahat, itu karena ada bisikan dari si iblis. Karena Tuhan tidak mungkin membisikkan hal-hal yang buruk. Betul? Betul enggak? Iya. Berarti kalau ada bisikan dan bisikan itu tidak baik, maka bisikan itu berasal dari si iblis dan tujuannya pasti tidak baik. Kita seharusnya bertanya, pertanyaannya begini, Yudas Iskariot itu adalah murid yang langsung dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Betul? Kemana-mana dia selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ternyata walaupun dia seorang murid Kristus langsung, ternyata dia masih bisa dibisikin sama si kunyuk ini.
Ya. Kalau begitu, kira-kira kita yang ada di tempat ini, kita semua, jemaat, majelis, gembala, kira-kira bisa enggak mendapat bisikan dari si iblis? Bisa ya? Bisa. Makanya kita harus hati-hati, kita harus waspada. Jika ada bisikan dari iblis dan itu sifatnya tidak baik, maka kita harus segera tolak tengking dalam nama Yesus. Jangan disimpan di hati, jangan direnung-renungkan kalau tahu bahwa itu adalah bisikan si iblis. Murid Tuhan Yesus saja dia bisa mendapatkan bisikan iblis dan dia percaya, apalagi kita yang orang-orang biasa seperti ini. Kita pun juga akan mendapatkan bisikan si iblis. Makanya kita harus punya filter dalam hidup ini. Hati, telinga, mata, pikiran semuanya harus dipasang filter supaya bisikan-bisikan iblis itu tidak masuk di dalam hati kita. Ya, karena iblis itu memang ada. Saya tadi ikut membaca di Pengkhotbah pasal 5 tadi. Ada beberapa hal yang saya beri garis bawah. Pengkhotbah pasal 5 yang kita baca di awal ibadah tadi. Ayat yang keberapa ya? Ayatnya beda-beda. Coba ini yang ayat kalimat terakhir saya baca ya. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu, bagaimana itu? Bagaimana? Coba ayat 2. Ya, perhatikan. Kalimat yang terakhir. Yang kedua. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Terus lagi ayat berikutnya. Ayat yang kedua, apa kalimat yang kedua? Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Oke. Jadi saya ambil kalimat-kalimat yang terakhir ya. Jadi kenapa ya Tuhan kok berpesan seperti itu? Yang pertama, kita harus memiliki perkataan yang sedikit. Yang kedua, percakapan bodoh itu bisa disebabkan karena banyaknya kata-kata. Ya toh? Yang ketiga, Tuhan itu tidak suka dengan orang bodoh. Ya. Saudaraku, hari-hari ini kita sedang menggenapi firman Tuhan. Maksudnya apa menggenapi firman Tuhan? Karena tadi sudah saya katakan, ketika Injil itu diberitakan, lebih banyak orang yang percaya pada berita yang tidak benar, yaitu berita hoak, ya. Dan berita hoak itu saya yakin saudaraku bahwa itu asalnya adalah dari bisikan tadi. Bisikan siapa tadi? Bisikan si iblis. Bisikan si iblis. Kenapa saya katakan bahwa saat-saat ini
Firman Tuhan itu digenapi karena saat-saat ini adalah saat menjelang akhir zaman, dan tanda-tanda manusia pada akhir zaman itu seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai berapa ya? Sampai 5. Ini tanda-tandanya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir ya sekarang ini, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Tahu artinya membual? Apa itu? Membual itu bagaimana? Omong kosong. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Tahu pemfitnah? Mengatakan hal-hal yang tidak benar ya terhadap orang lain. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ternyata dosa-dosa mulut, dosa-dosa bibir itu memang akan terjadi di akhir zaman ini. Orang akan memfitnah, orang akan membual, orang akan tidak suka berdamai, membenci, ya. Apalagi tadi ya, tidak berpikir panjang dan lain-lain. Nah, untuk itu saudaraku, di akhir zaman ini mari kita berjuang. Mari kita memperjuangkan hidup kita supaya kita tidak menjadi penggenapan firman ini. Biar orang lain saja. Setuju? Iya. Jangan sampai kita yang menjadi penggenap firman Tuhan ini. Biar ini terjadi pada orang lain. Ya, karena memang banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu biasanya mulai dari mulut. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur telinga ya, struktur telinga. Tuhan menciptakan telinga berapa? Tuhan menciptakan telinga ada berapa? Mulut berapa? Mulut satu. Itu artinya adalah bahwa porsi mulut dengan porsi telinga itu berbeda. Lebih banyak porsi siapa? Lebih banyak porsi telinga ya. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada bicara, daripada berkata-kata. Ya, karena orang seringkali karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak perkataan sehingga kita lupa bahwa orang bicara itu kadang-kadang harus ada gasnya, kadang-kadang harus ada remnya. Tapi banyak orang yang lupa rem, gas terus. Gas terus, lupa rem. Ya. Jadi nanti sepulang ibadah ini, kalau ada di antara kita yang kesulitan untuk mengerem perkataan kita sama-sama datang ke Mas Anto. Tolong dilas.
Ya, kalau sudah dilas pasti kita bisa mengekang perkataan kita. Ya, pasti bisa mengekang. Ya, ingat bahwa seringkali kesalahpahaman, seringkali timbulnya perpecahan, timbulnya permusuhan itu hanya gara-gara kita susah mengendalikan lidah. Ya. Saya punya ayat yang, tapi salah enggak ya ayatnya ya? Nanti tolong bantu cari. Yakobus 1 ayat 26 coba. Yakobus 1:26 bagaimana? Yakobus pasal 1 ayat 26. Oke, betul. Perhatikan baik-baik supaya kita tidak mudah mengikuti bisikan si iblis ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, ya, jikalau ada seorang menganggap dirinya ibadah, beribadah itu berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman, memberikan persembahan, menolong orang dan lain-lain. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang apa? Ya, tidak mengekang lidahnya. Mengekang itu artinya mengendalikan, mengarahkan. Saya punya lidah, saya punya bibir ini mau tak arahkan kemana? Saya mau memuji Tuhan, atau saya mau gosipin orang, atau mau sebarkan hoak, ya, itu harus kita kendalikan, ya, harus kita kendalikan. Tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi orang kalau tidak mampu mengekang lidahnya, tidak mampu mengatur kata-katanya, maka walaupun mereka orang-orang yang rajin ibadah, tetapi ibadah mereka menjadi sia-sia. Jadi betapa pentingnya kita untuk mengendalikan lidah, untuk mengendalikan perkataan kita. Ngomong dipikir dulu, jangan sembarang ngomong. Kalau orang Jawa bilang ojo waton meletek. Tahu artinya? Pak Eko tahu artinya? Ojo waton meletek. Artinya itu jangan asal buka gitu ya, tapi ya apa? Bahasa ngawinnya jeplak. Ojo waton jeplak. Kayak mulutnya barongsai. Ojo waton jeplak. Ya, tapi harus kita pikir, kita renungkan, kira-kira perkataan saya nanti menyinggung orang lain apa tidak? Kira-kira perkataan saya nanti menimbulkan hal yang positif atau hal yang negatif, itu harus kita pikirkan dan harus kita renungkan baik-baik supaya ibadah kita itu tidak sia-sia. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya, biasanya mereka jatuh dalam dosa-dosa seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. Mereka jatuh dalam dosa gosip. Gosip itu semakin digosok semakin sip. Gosip itu yang dibicarakan hal yang baik apa hal yang jelek? Diri sendiri apa orang lain? Nah, itu namanya gosip. Ya. Makin digosok makin sip. Jadi kalau ada gosip, terus duduk, wah, ada yang kasih micin, ada yang kasih masako, masih gula sedikit, garam gitu ya. Oh, jadi makin seru gitu ya. Dan kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata tidak baik. Apa yang kita lakukan itu ternyata berdampak negatif. Itu akan bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan hancurnya keluarga,
bisa menimbulkan putusnya persahabatan dan lain-lain, ya. Jadi ayo kita berhenti gosip. Saya ingat, tapi saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa sebenarnya. Waktu debat capres yang kedua, kalau pertama ketika itu lande-lande, tapi debat capres yang kedua itu sebenarnya hati saya sangat kecewa. Kenapa kecewa? Karena calon presiden yang satu ini berusaha untuk menjatuhkan calon presiden yang lain. Betul enggak? Dengan mengejek-ngejek, dengan merendahkan, dengan mengungkit-ungkit kesalahan. Nah, padahal itu disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan orang di luar negeri pun ikut menyaksikan. Aduh, kenapa debat seperti ini? Saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Menjatuhkan orang lain, menjatuhkan teman lain. Tujuannya untuk apa? Ayo, pikir baik-baik. Tujuannya itu hanya satu, untuk meninggikan diri. Iya enggak? Ketika ada orang yang selalu merendahkan orang lain, itu tujuannya satu, meninggikan diri, supaya aku lebih tinggi daripada kamu, maka kamu tak rendahkan gitu loh. Iya enggak? Ya, saya kecewa. Dan ternyata itu efeknya sangat besar bagi rakyat Indonesia. Ya, kalau pemimpinnya begitu ya, maksud saya enggak begitu. Akhirnya rakyat Indonesia pun banyak yang ikut-ikutan melihat kelakuan mereka. Ya. Dulu waktu saya tinggal di jalur 1 sana, waktu saya tinggal di jalur 1, saya punya TV, ya, punya TV. Dan di atas TV itu saya taruh martel. Di atas TV saya taruh martel. Saya bilang sama istri, sama anak-anak, sekali kalian nonton gosip. Dulu ada acara tuh, gosip selebritis. TV saya pukul. Iya, saya bilang begitu. Karena apa yang kita tonton, apa yang kita lihat itu, aduh, sangat berpengaruh dalam hidup kita. Kalau kita nontonnya hal-hal yang begitu, ya kita nanti akan jadi seperti itu gitu loh. Ya, akan seperti itu juga. Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi sikap hidup kita. Ya, makanya kita harus hati-hati untuk menjaga mulut supaya kita tidak mudah mendapat bisikan dari si iblis dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kalau memang tidak mampu untuk mengendalikan mulut ini, maka saya rela berkorban, minta tolong Mas Anto. Supaya las. Begitu ya. Ya. Oke, kita kembali ke Nats. Berapa tadi? Yohanes 13 ya. Oke. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yang namanya mengkhianati, yang namanya fitnah, yang namanya gosip, itu biasanya mereka selalu berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, ngopi bersama-sama, karena mereka adalah 3 bersaudara. Saya tadi berpikir ketika Pak Jimmy bersaksi bahwa istrinya pernah kena fitnah
Mencuri uang atau apa? Berapa itu? Iya berapa? Kira-kira 800.000. Oke. Belum 1 juta ya? Coba perhatikan baik-baik. Kalau Ibu Jimmy kerja sungguh-sungguh dengan ketulusan hati, terus tahu-tahu dia dituduh mencuri uang 800.000. Pertanyaannya, uang 800.000 itu bisa membuat kita kaya kah? Tidak. Kalau kita kehilangan uang 800.000, kita jatuh miskin kah? Tidak juga kan? Artinya uang 800 itu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi ketika Ibu Jimmy ini dituduh menggelapkan uang 800, maka rasa yang ada di hati ini tidak bisa dibayar dengan 800.000 itu. Bahkan mau dilipat gandakan 10 kali lipat pun itu tidak akan bisa. Bisanya ya dengan pengampunan ya Pak Jimmy ya. Bisanya dengan pengampunan. Ya untung mereka bisa mengampuni. Ya saya bersyukur. Ya. Jadi orang yang kena istilahnya kena fitnah itu aduh, saya pernah juga merasakan. Itu rasanya itu sakit sekali. Ya, sakit sekali. Karena pepatah mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Makanya kalau si iblis membisikkan sesuatu di telinga Anda, tengking langsung dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Ini bukan dari Tuhan. Saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Gitu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Dari apa yang kita bahas ayat 1 dan ayat 2, saya memiliki 2 harapan saja. Yang pertama adalah yakinlah, percayalah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi bahwa Yesus telah mati di salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan oleh pengorbanan itulah kita dilayakkan untuk menerima keselamatan, karena tidak ada keselamatan kalau tidak melalui penyaliban Tuhan Yesus. Yang kedua, iblis itu tidak senang melihat orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, karena dia menghendaki semua orang itu binasa. Sehingga dimanapun anak-anak Tuhan berada, iblis selalu mengikuti dan dia ingin membisikkan sesuatu. Dan ketika kita menerima bisikan dari iblis itu, jangan simpan, jangan renungkan, jangan lakukan, tapi tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini kita harus terus belajar untuk mengekang lidah, untuk mengendalikan diri kita, supaya kita tidak sembarangan menggunakan apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang telah Engkau panggil. Kami adalah orang-orang yang telah Engkau pilih. Dan kami adalah orang-orang yang sudah menjadi warga kerajaan surga. Karena kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang telah mati di atas kayu salib mencurahkan darah-Mu yang kudus untuk menebus kami dari hukum dosa, dari hukum maut, sehingga kami semua adalah orang-orang yang memiliki kepastian
masuk dalam kerajaan surga. Banyak orang di sekitar kami yang masih percaya kabar-kabar bohong yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib. Tuhan, kami berdoa buat mereka, singkapkan selubung yang menutup pikiran mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat terang yang sudah Engkau tunjukkan, bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan buat kami. Dan kami juga berdoa, kiranya Roh Kudus senantiasa memenuhi hati kami, Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, memampukan kami untuk hidup semakin berkenan di hati Tuhan. Ampuni lidah bibir kami yang sering kali tidak terkendali, sehingga kami mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menyakiti sesama. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami selalu mengendalikan hati pikiran kami, sehingga kami juga bisa mengendalikan lidah dan bibir kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali.